Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menghidupkan dan mematikan kita, dan insyaallah kita akan dikembalikan kepada Allah untuk diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah zat yang maha perkasa, yang menciptakan hidup mati bagi manusia hanya untuk mau melihat siapa di antara mereka yang paling baik kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Para pemirsa kaum muslimin muslimat jemaah TV dakwah Al-Sururi yang sama berbahagia, yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada para muhsinin dermawan yang insyaallah mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan tetap masih terfokus pada pembahasan jenazah. Namun kali ini kita akan mengangkat topik pembahasan terkait dengan kita diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memohon ampun kepada si mayit atau jenazah tersebut. Hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan tema yang kita dengarkan, maka banyak sekali kita dapati keadaan yang bertabrakan dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kita untuk mendoakan jenazah atau mayit yang kita mendapatkan kabar handai tolan sahabat dan lainnya meninggal dunia. Namun ada beberapa kalangan di antara kita yang belum paham terkait dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mengikuti hawa nafsu yang menyelimuti tubuh dan jiwanya, sehingga ketika ada seseorang yang meninggal dunia, apalagi orang itu semasa hidupnya mengganggu ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan hidup orang lain, maka ungkapan-ungkapan yang keluar dari lisan orang-orang yang mendengar kematian orang tersebut adalah alhamdulillah, dia telah meninggalkan dunia ini. Sekiranya Allah memanjangkan umurnya, mungkin dia akan selalu senantiasa membuat onar dan membuat ketidaknyamanan bagi kehidupan kita. Ini pemikiran yang salah dan perlu kita lurusi, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendoakan siapapun orang yang meninggal dunia, maka kita punya kewajiban untuk mendoakan orang tersebut. Karena perlu diketahui dan dipahami secara bersama, jangan kita sibuk mengumbar dan menceritakan serta meluaskan aib jenazah tersebut atau mayat tersebut, sebab dia di saat yang demikian sedang mengalami proses untuk bagaimana dia nanti kelak di akhirat nanti. Hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita dengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari Sahih Bukhari, hadis yang ke 1242. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, na'a lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-najazi sahibal habasyati yawmal ladzi mata fihi faqal. Ya, jadi na'a lana, menyampaikan kepada kami, memberitahukan kepada kami, mengabarkan kepada kami, ya, ini mengumumkan kepada kami. Bisa kita menyampaikan, bisa kita mengabarkan, bisa kita mengumumkan kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-najasiyya sahibal habasyati yaumal ladzi mata fihi. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa
berita kematian datangnya dari Al-Najasyi, ya, penguasa negeri Habasyah pada hari kematiannya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, istaghfiru li akhikum, meminta ampunlah kalian terhadap saudara kalian yang telah Allah panggil, artinya telah meninggal dunia. Hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita dan mengajarkan kepada kita bahwa jika ada seseorang yang meninggal di antara kita, walaupun kondisi akhlaknya buruk semasa hidupnya, maka tugas kita adalah memohon ampun kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada si mayit tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita kembali lagi ke masa jahiliyah kita, ya, mentang-mentang semasa hidup orang yang meninggal itu banyak membuat keonaran, banyak memberikan ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Ketika dia meninggal, maka untayan-untayan kata yang keluar dari lisan kita hanya cemoohan, lecehan, dan pengumbaran aib daripada yang bersangkutan. Ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari tadi kita katakan, sebab dia saat itu sedang mengalami proses peradilan terhadap dirinya sendiri. Maka marilah kita sibukkan diri kita dengan tidak menceritakan kejahiliannya, tidak menceritakan kejahatannya, tidak menceritakan keburukannya, tapi mari kita memohon ampun kepada Allah terhadap jenazah atau mayit tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada yang bersangkutan. Inilah pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, dan yang terpenting dari semuanya itu adalah bukan hanya sekedar mendengar melalui telinga kita, tetapi marilah kita mencoba untuk mengaplikasikan contoh yang sangat luar biasa disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jangan pernah menghakimi saudara kita walaupun akhlaknya tidak bagus, sebab Nabi SAW menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan ada iman di antara kalian apabila salah satu di antara kalian tidak saling mencintai sebagaimana cinta pada diri kalian sendiri. Inilah yang menjadi rujukan dan kemudian kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan tentu dalam kondisi yang demikian ini banyak saudara-saudara kita telah melupakan hakikat daripada persaudaraan kita yang disampaikan oleh Rasul SAW melalui hadis yang baru saja kita dengarkan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus mengedepankan kebaikan. Walaupun orang melakukan kejahatan kepada kita, tapi kita terus membalasnya dengan kebaikan. Sebab itulah ajaran daripada agama kita, ajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita terapkan dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar ingin mendapatkan kebahagiaan, sukses hidup kelak di akhirat tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga inspirasi di kesempatan yang sangat berbahagia ini memberikan manfaat kepada kita semua. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama, jangan mengobar atau menceritakan aib saudara kita ketika ia telah meninggal. Yang kedua, mari memohon ampun atas kesalahan-kesalahan si mayit tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap mayit tersebut. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Jazakumullahu khairan jaza. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.